Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Sobat Hak semuanya. Bertemu kembali dengan saya di channel Hak Academy. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang SQL Clausa Select. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pengantar SQL dan membuat database maupun tabel di menggunakan aplikasi Heidi SQL. Nah, saat sekarang ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Clausa Select yang ada di dalam SQL atau struktur query language. Oke, kita lihat di slide. Pada dasarnya adalah select itu berfungsi untuk mengambil data, ya, atau memilih data. Datanya berada di dalam database, ya. Datanya, semua data itu tersimpan di dalam database, ya. Di sini kita anggap ini adalah database, ya. Nah, maka sekian banyak data, baik itu puluhan atau ribuan data atau jutaan data yang ada di dalam database, maka kita akan pilih, maka kita akan ambil, ya, data-data yang tersimpan di dalam database. Apakah itu satu data, atau 100 data, atau 1000 data, ataupun jutaan data yang kita butuhkan. Nah, untuk mengambil data yang kita inginkan itu, maka kita membutuhkan Clausa Select, ya, atau kata perintah select yang ada di dalam teknik SQL. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana penggunaan select tersebut, ya, di dalam prakteknya nanti di database. Nah, kemudian kalau kita memahami sebuah sistem, ya, sebuah database, maka ketika kita menampilkan data, ya, di dalam program aplikasi yang kita bangun, apakah itu berbasis web atau desktop, VB, PHP, segala macam, maka sebenarnya data-data yang ditampilkan oleh program tersebut, itu data itu berasal dari database, ya. Jadi data yang ada dalam database ini ditampilkan di dalam interface, ya, program yang kita bangun, ya. Ini kita anggap interface-nya, antarmukanya. Nah, nanti data tersebut akan dikirim ke program aplikasi yang kita bangun. Nah, maka perintah yang digunakan untuk menampilkan data tersebut ke dalam program adalah perintah select. Ya, maka select, ya, memilih atau mengambil data yang ada dalam database. Ya. Kemudian, kalau kita lihat, nah, selain nanti kita belajar select, juga ada beberapa tambahan-tambahan klausa select top, kemudian where, kemudian and or not, kemudian order by, kemudian dash, dan limit. Nah, klausa-klausa tambahan ini akan membantu kita nanti dalam pengambilan data, ya. Dia akan membantu kita nanti pengambilan data, karena dengan klausa-klausa itu kita bisa memilih apakah kita hanya memilih yang terakhir, hanya memilih 10 data atau 10 baris, atau hanya memilih 100, ya, kemudian mengurutkan data tersebut berdasarkan nama, atau mengurutkan data tersebut berdasarkan ID-nya, ya. Maka kita nanti membutuhkan klausa-klausa ini, select top, where, sampai nanti limit, ya, kira seperti itu. Nah, kemudian yang pastinya kita akan belajar di sini tentang klausa select, ya. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk pada database yang sebelumnya sudah kita bangun. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum membuat database ini, teman-teman silakan nanti buka video sebelum ini, ya, tentang membuat database dan tabel menggunakan Heidi SQL. Ya, nanti teman-teman di video tersebut akan belajar bagaimana membuat database
dan tabel pada layar ini, ya. Di sini kita melanjutkan video sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai satu tabel, ya, namanya adalah tabel mahasiswa. Di database DB Academic kita mempunyai satu tabel yang namanya tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu mempunyai lebih kurang 10 atribut, ya, ada mahasiswa ID sampai nanti create add dan update add, ya, ada 10 atribut atau 10 field, ya. Ini sudah kita bahas, sudah kita buat pada video sebelumnya, video yang kedua, yaitu membuat database. Nah, kemudian juga kita klik di sini, ya. Sebelumnya kita sudah memasukkan lebih kurang 5 data, 5 baris, 5 record ke dalam tabel, ya. Memang kemarin itu kita memasukkannya masih secara manual. Kita belum menggunakan kode SQL. Oke. Sudah ada 5 data. Oke. Sekarang kita akan mencoba menggunakan klausa select, ya. Teman-teman bisa pilih di sini, ya, di tab query. Oke, kita klik, ya, seperti itu. Isinya masih kosong, kita atur dulu, kita perpanjang sedikit ke bawah. Oke, sudah. Oke, kita mulai. Select, ya, kemudian bintang, kemudian from, kemudian mahasiswa, ya. Nah, ini boleh kita enter, ya, nggak ada masalah, tidak akan berpengaruh walaupun kita enter, ya, atau juga tidak kita enter juga nggak ada masalah, ya. Itu diabaikan di aplikasi Heidi SQL ini. Oke, select bintang from mahasiswa. Saya akan jelaskan. Di sini kita lihat, yang pertama diawali dengan klausa select. Ya, setelah select ada bintang. Apa arti bintang pada perintah query pada layar ini? Ya, bintang itu artinya dia akan mengambil semua kolom yang ada di dalam tabel. Ya, artinya select, pilih semua kolom, ya, semua kolom. Setelah bintang maka gunakan from, ya. Kemudian di sini adalah nama tabel. Sebelumnya kita sudah membuat nama tabel mahasiswa. Maka kalau kita baca, pilih semua kolom, semua baris, ya, semua kolom, semua baris dari tabel mahasiswa, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dia akan memilih semua kolom, ya, kolom mahasiswa ID semuanya sampai update add, kemudian memilih semua baris yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita lihat, nah, ini sudah kita buat select bintang from mahasiswa. Cukup, ya. Nah, kemudian coba kita running. Teman-teman bisa tekan F9 atau menekan tombol execute, ya. Eksekusi. Oke, kita coba. Nah, itu dia. Ya, kita geser dulu. Ini dia. Select bintang, ya, dia mengambil semua kolom from mahasiswa, ya, mengambil semua kolom dan semua baris. Oke. Setelah ini kita akan coba modifikasi. Ya. Bagaimana kalau kita hanya mengambil kolom mahasiswa ID, kemudian mahasiswa name dan mahasiswa nama, hanya 3 kolom. Oke, kita modifikasi, maka di sini select MHSID, kemudian MHS name, MHS nama, ya. Maka ini hanya akan mengambil 3 kolom. Dia akan hanya mengambil kolom mahasiswa ID,
mahasiswa NIM, dan mahasiswa nama. Ya, coba kita run, eksekusi, itu dia. Ya, maka yang lain dia tidak tampilkan karena kita perintahkan hanya memilih kolom ID, mahasiswa NIM, dan mahasiswa nama. Yang lain dia tidak akan tampilkan. Kalau kembali kita gunakan bintang, ya, kita eksekusi lagi, maka semuanya akan kembali. Nah, maka untuk teman-teman yang mau hanya menampilkan beberapa kolom, maka ganti bintang dengan nama kolom. Ya, kolom A dan kolom B itu dipisahkan dengan koma. Ya, seperti ini. Kita ulangi lagi. MHSID, koma, kemudian contoh MHS alamat. Ya, kalau terakhir nggak pakai koma. Ya, kalau kita tambahkan lagi prodi, maka koma lagi prodi from mahasiswa. Ya, kita coba eksekusi lagi, itu dia. Ya, dia hanya mengambil 3 kolom dari tabel mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, ini boleh kita tekan enter. Ya, untuk ini boleh kita enter, tidak ada masalah. Kita hanya merapikan kode-kode SQL-nya. Sudah? Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau filter, ya, baris yang ada? Sekarang kita punya baris. Tadi kolom mudah ya, kolom hanya mengganti bintang dengan nama-nama kolom, ya, di sini. Nah, sekarang kita hanya menampilkan mahasiswa, ya, hanya menampilkan mahasiswa yang prodinya adalah kedokteran. Ya, ini coba kita kembalikan dulu bintang. Ya, kita run lagi. Nah, kita hanya menampilkan mahasiswa yang hanya prodinya kedokteran. Kalau kita lihat, ya, maka nanti dia akan menggunakan klausa where, ya. Jadi dalam select nanti ada where. Ya, oke, coba kita praktekkan lagi. Nah, kalau kita hanya menampilkan yang kedokteran, maka nanti yang muncul hanyalah mahasiswa ID 2 dan 3, ya. 2 atas nama Nadifa, kemudian yang ketiga atas nama Khansa. Hanya 2 ini yang tampil. Yang lainnya tidak akan tampil karena yang ditampilkan hanyalah prodi kedokteran. Ya, kita coba select bintang from mahasiswa, ya, enter, where, kita gunakan di mana, kita gunakan klausa where, di mana berarti hanya kedokteran, yang ini ya, otomatis kita ambil prodi, where prodi, ya, nama kolomnya sama dengan, kemudian tanda kutip, ya, di sini kedokteran. Coba kita run, itu dia. Maka yang muncul hanyalah Nadifa dan Khansa karena 2 mahasiswa tersebut adalah mahasiswa prodi kedokteran. Ya, coba kedokteran kita ganti dengan huruf kecil di sini. Ya, tetap jalan dia ya. Walaupun di sini tulisan K-nya adalah huruf besar. Seperti itu. Kemudian ini kita kembalikan ya. Ini sudah cukup paham ya. Jadi penggunaan where. Kemudian ini kita hapus lagi. Kita run lagi. Oke. Sekarang kita mau menampilkan mahasiswa yang hanya bertempat lahir di Kota Padang.
Kalau itu kita urutkan, maka ini ya, yang muncul adalah mahasiswa ID 1, 2, 3, dan 4 ya, karena bertempat lahir di Padang. Sedangkan yang Felicia Eka Putri itu lahir di Bandung ya, maka yang muncul hanyalah 4 ini. Oke, karena tolak ukurnya adalah ini, maka ambil field ini atau atribut ini, MHS underscore lahir underscore TMP ya. Oke, select bintang from mahasiswa where MHS lahir TMP sama dengan kutip Padang. Kita tekan F9 atau kita eksekusi, itu dia ya. Maka atas nama Felicia itu tidak muncul karena Felicia dengan MHS ID 5 itu bertempat lahir di kota Bandung ya, maka tidak muncul. Yang muncul hanyalah mahasiswa-mahasiswa yang lahir di kota Padang ya, seperti itu. Kemudian kita mau tampilkan mahasiswa yang lahir di kota Padang dengan prodi kedokteran ya, dua tolak ukurnya, berarti Padang ini sudah Padang, kemudian kedokteran, maka yang muncul adalah Nadifa dan Khansa karena dua mahasiswa itu yang memenuhi kriteria ya, Padang, kemudian prodinya kedokteran. Kita perbaiki lagi, where MHS lahir TMP Padang N ya. Jadi kalau ada dua where, maka penjambungnya adalah N. Kita cukup satu where ya. Jadi seperti ini, tidak seperti ini ya, where prodi sama dengan kedokteran ya. Putaran error ya, salah seperti ini ya. Yang benar adalah seperti ini ya. Ini saya hapus dulu N, karena hanya boleh ada satu where, maka penyambungnya adalah N ya. N prodi kedokteran ya. Kita eksekusi, itu dia. Maka yang dua yang lainnya akan disisihkan, yang tinggal hanyalah Nadifa Khairunisa Haq dan Khansa Alia Haq ya. Karena select bintang ya, pilih semua kolom ya, bintang semua kolom from tabel mahasiswa ya. Kemudian where, di mana MHS lahir TMP Padang ya, dan prodi N ya, prodi kedokteran. Maka dia akan seleksi mahasiswa yang lahir di kota Padang dan ya, atau N, prodinya adalah kedokteran ya. Maka yang muncul hanyalah Nadifa dan Khansa. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Select bintang pro mahasiswa where MHS lahir TMP sama dengan Padang dan N prodi tidak sama ya, tidak sama dengan kedokteran ya. Otomatis Nadifa dan Khansa tidak akan muncul karena yang diminta adalah prodinya tidak sama dengan kedokteran, sementara Nadifa dan Khansa itu kedokteran. Maka yang muncul adalah sebaliknya. Coba kita lakukan seperti itu. Yang muncul adalah mahasiswa yang lahir di Padang dan prodi tidak sama dengan kedokteran. Prodi tidak sama dengan kedokteran. Maka yang tidak sama dengan kedokteran adalah Hakul Yakin dan Muhammad Fadil. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi materi. Ya, ini dia. Maka where sudah kita pelajari ya. Where berfungsi untuk menyeleksi baris ya. Where berfungsi untuk menyeleksi baris. Kemudian ada N ya. N itu penghubung antara
2 where atau lebih ya, ada and. Selanjutnya adalah kita akan coba menggunakan order ya. Kita akan coba menggunakan order by. Oke. Apa fungsi dari order by tersebut? Fungsinya adalah untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan. Coba kita ini kan, kita hapus ini dulu yang where ini. Ya. Select bintang from mahasiswa. Ya, maka akan muncul semua record, semua baris yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, kalau kita lihat secara default ya, secara standarnya defaultnya, maka dia tabel ini akan diurutkan berdasarkan ID yang terkecil ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita akan coba mengurutkan baris-baris ini berdasarkan abjad dari MHS nama. Jadi nama huruf abjad A itu akan menjadi yang tertinggi dan abjad yang Z akan menjadi yang terendah. Nah, untuk kondisi seperti itu kita gunakan klausa order by ya. Kita coba select bintang from mahasiswa, enter, order by MHS nama, oke, kita eksekusi. Itu dia. Maka yang pertama adalah Felicia Eka Putri karena diawali dengan huruf F, kemudian H aku yakin, kemudian K Kanza, kemudian M Muhammad, dan yang terakhir adalah Nadifa. Maka data itu diurutkan berdasarkan nama. Ya, otomatis yang teratas adalah nama abjad huruf A. Ya. Nah, bagaimana kalau kita balikkan keadaannya? Maka yang teratas adalah huruf Z. Ya, dibalikkan. Maka di sini cukup ditambahkan dash. Kita eksekusi seperti itu. Maka di sana kita kelihatan Nadifa lah yang paling teratas dari kumpulan baris yang ada dalam tabel mahasiswa. Yang terakhir adalah Felicia Eka Putri. Ya, jadi dash itu dia membalikkan. Oke. Nah, itulah fungsi dari order by. Kita juga bisa membuat order by itu lebih daripada satu, seperti ini. Jadi order by MHS nama, ya, kemudian dash, ya, descending Nadifa. Kemudian kita urutkan lagi berdasarkan setelah, ya, kita contohkan, kita urutkan berdasarkan kota dulu, ya, kota kelahiran. MHS lahir TMP. Ya, maka Padang yang teratas karena descending, saya hapus dulu. Ya. Order by MHS lahir TMP. Kita lihat di sini, maka yang abjad teratas adalah Bandung, ya. Kemudian Padang. Setelah itu, ini kita buat koma. Kemudian kita urutkan lagi berdasarkan prodi. Ya. Maka nanti setelah dia mengurutkan berdasarkan nama, berdasarkan tempat lahir, ya, maka Bandung cuma satu data, ya. Maka yang Padang yang 4 ini dia akan urutkan lagi berdasarkan prodi. Maka otomatis tadi yang 4 ini yang teratas lah yang akan naik, yaitu ekonomi syariah, ya. Coba kita run lagi. Itu dia, ya. Ini tidak bergeser karena Bandung adalah yang pertama. Padang ada 4 record. Ya, Padang ada 4 record. Kemudian yang teratas adalah ekonomi syariah, kedokteran barulah huruf S, sistem informasi. Ya, seperti itu untuk penggunaan klausa order by dan dash, ya. Sekarang coba kita kembali ke materi.
Oke, where-nya sudah, n-nya sudah, order by-nya sudah, dash-nya sudah. Kita sekarang coba limit, ya. Coba limit, ya. Sekarang kita coba limit. Kita lihat, ya. Sekarang itu ada 5 baris. Nah, limit itu berfungsi untuk membatasi, ya. Limit itu berfungsi untuk membatasi baris record, ya. Hampir, ya, ini hampir mirip, hampir sama dengan where, ya. Sekarang kita mempunyai 5, ya. Bedanya limit, dia pakai angka. Misalnya gini, ada 5 baris, ya. Maka kita hanya menampilkan 2. Ini, ya, bisa kita lihat di bawah, 2. Maka yang ditampilkan hanyalah 2 baris teratas, ya. Limit 2 dia berfungsi untuk menampilkan 2 baris yang paling atas, ya. Kalau ditambahkan dengan dash, ya, F9 lagi. Oh, tidak bisa di sini. Ya. Limit 2, ya. Coba ini kita hapus. Kita hapus dulu. Dan lagi, ya, 5 lagi, ya. Select bintang from mahasiswa, ada 5 lagi. Nah, seandainya kita hanya menampilkan Aku Yakin dan Nadifa, maka di sini cukup tambahkan limit 2. Itu dia. Kalau kita ganti dengan limit 3, ya, F9 lagi, muncul dia 3 di paling atas dari tabel. Pertanyaannya, ini saya hapus dulu. Bagaimana kalau kita tampilkan itu 3 yang paling bawah? Bisakah seperti ini? Limit dash, ya. Limit 3 dash. Tidak bisa. Error dia, ya. Karena limit tidak mempunyai tambahan dash. Yang dash itu hanya kepunyaan dari order by, ya. Maka langkahnya adalah, saya hapus lagi. Kalau kita mau menampilkan 3 ini, maka kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan apakah ID atau nama. Artinya kita mau mengangkat 3 ini ke atas, ya. Maka kita urutkan berdasarkan ID. Order by MHS ID, ya, dash. Sudah, maka yang FLSG sudah naik ke atas, ya, karena ID yang terbesar sudah naik ke atas. Kemudian baru kita buat limit, misalnya 2, seperti itu, ya. Jadi limit itu membatasi berapa baris record yang kita mau tampilkan, apakah 2 yang ke atas, ya, atau 3 atau 4 atau 5. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, sekian video tutorial kita pada kali ini tentang teknik SQL menggunakan klausa select, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan teman-teman semuanya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, komen, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena kita akan terus mengupdate video-video pembelajaran terbaru untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.